kami sedia menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Kasih Kristus memenuhi setiap kehidupan kita. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan di minggu terakhir bulan Juni ini. Tak terasa ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari berlalu begitu cepat dan sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan ini. Semuanya adalah atas pertolongan dan anugerah daripada Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Bapak Ibu melihat dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang terakhir dari 1 Raja-Raja 17 ini. Bapak Ibu membacanya di dalam hati, menyimaknya. Kita akan membaca bersama-sama judul perikop dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Jadi ayat firman Tuhan ini kita tidak membaca keseluruhan, kita hanya membaca perikopnya saja, dan kita akan pelajari bersama-sama keseluruhan ayat firman Tuhan ini. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. 1, 2, 3. Elia dan janda di Sarfat. Puji Tuhan. Saya akan memberikan tema khotbah saya, di dalam kekurangan sekalipun tak bisa membatasi gereja Tuhan menabur bagi Tuhan. Puji Tuhan. Elia dihadir pada zaman pemerintahan Raja Ahab. Kita lihat karena Ahab ini adalah raja atas Israel yang menyembah Allah lain. Dia membangun Baal, dia membuat mezbah bagi Baal, sehingga kehadiran Elia pada waktu itu untuk memberitahukan bagi Ahab bahwa akan ada terjadi di negerinya, bahwa hujan tidak akan turun, bahkan embun setitik pun tidak akan turun ke negerinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan itu terjadi karena raja yang tidak patuh, yang tidak taat kepada Tuhan, raja yang congkak, yang angkuh, yang membuat sehingga dia mengajak rakyatnya itu tidak datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberitahukan kepada Elia untuk menyampaikan kepada Ahab apa yang akan terjadi nantinya atas negeri ini. Dan pada waktu itu pun Allah menyuruh dia pergi ke tepian sungai. Di sana dia menikmati makan dan minum di sana. Tetapi ketika kekeringan terjadi, maka sungai itu pun kering dan tidak mendapatkan air. Kalau sungai Kuala di belakang ini dia kering, pasti ada air sedikit. Tetapi di zaman Elia, Raja Ahab ini memang keringnya tandus sekali. Tidak ada air setitik pun pada waktu itu. Sehingga Tuhan menyuruh dia beranjak dari tempat itu dan berjumpa dengan janda ini. Yang menarik ketika dia berjumpa dengan janda ini ialah dia meminta sesuatu daripada janda ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu dia meminta, maka ada perbedaan yang terjadi yang dapat kita pelajari di sini, bahwa Elia adalah orang asing bagi janda ini. Dia bukan siapa-siapanya janda ini. Janda ini tidak kenal dia. Tetapi ketika dia meminta sepotong roti, meminta makanan daripada janda ini, apa yang dia katakan? Di tengah kebingungannya dia, karena dia adalah seorang janda tulang punggung daripada keluarga, tetapi di saat itu bukan
wanita ini adalah segenggam roti, hanya segenggam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Siapa Elia di mata janda ini? Sehingga ketika dia meminta hanya sedikit, dia tidak meminta semua. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya kemarin diingatkan oleh istri saya untuk mempersiapkan khotbah di hari ini, saya ketika membaca firman ini, saya membayangkan situasinya dia pada waktu itu. Tidak ada makanan lain, tidak ada bete, tidak ada ubi lain-lain, itu sudah tidak ada. Sagu pun tidak ada pada waktu itu. Haleluya. Terus masih ada, sekalipun kurang-kurang tetap ada sagu di dalam dapur. Tetapi ini tidak ada lain-lain Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hanya segenggam tepung yang ada pada dia. Di tengah kebingungan, di tengah kepasrahan hidupnya, karena ketika kita baca firman Tuhan ini dikatakan bahwa dia berkata, saya mau mengolah tepung ini menjadi roti, dan sesudah saya dengan anak saya makan, kami akan mati. Dia tidak berkata bahwa mereka makan untuk melanjutkan kehidupan mereka, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi dia berkata bahwa setelah kami mengolah tepung ini menjadi roti dan kami makan, maka kami akan mati. Itu yang dikatakan oleh wanita ini kepada Elia. Tetapi Elia berkata, saya meminta sedikit, roti kecil, buatkanlah lebih dahulu kepadaku. Perkataan ini Bapak Ibu sekalian sangat mendalam ya kalau kita pelajari. Di saat dia sangat membutuhkan, bukannya Elia datang membantu, bawa itu beras konton ataukah bawa itu tepung tambah lagi padinya, tetapi malah meminta hanya sedikit saja, dan ketika mereka makan nanti mereka mati. Kok diminta lagi? Apakah ini ketika ada di dalam diri kita diminta oleh Tuhan segenggam roti, artinya bahwa apa yang Tuhan percayakan bagi diri kita, sekecil apapun kepercayaan Tuhan bagi saya dan saudara sekalian, apakah ketika Tuhan meminta itu kita mampu untuk memberikan, ataukah kita bersungut-sungut? Kita katakan sabar dulu, masih ada kebutuhan saya masih perlu ini, saya masih butuh. Belakangan situ orang asing, Elia kamu orang asing kok. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada waktu itu dia berkata, saya akan mencari 2-3 potong api, kayu api. Elia sudah meminta buatkan sedikit roti buat dia, tetapi dia tidak mau minta tolong Elia untuk mencari kayu bagi dia. Dia dengan usahanya sendiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia memberikan yang terbaik bagi Elia. Dia memberikan sesuatu yang terbaik bagi Elia. Dan pada waktu dia memberikan yang terbaik bagi Elia, maka yang terjadi adalah dia tidak mati. Anaknya tidak mati. Tetapi tempayan mereka, persediaan mereka tidak pernah habis sampai musim hujan itu, kata firman Tuhan. Di balik perlakuannya kepada Elia yang adalah orang asing, di balik pengorbanannya bagi Elia yang adalah orang asing, yang dia tidak tahu nantinya ke depan ketika dia memberikan makan kepada Elia ini apa yang akan terjadi, tetapi dengan sukarela dia membagi akan apa yang ada padanya bagi Elia, maka di sanalah keselamatan terjadi di dalam rumah tangganya dia. Keselamatan terjadi bagi keluarganya dia. Keselamatan terjadi bagi orang yang dia cintai. Karena kalau kita baca selanjutnya, putri daripada janda ini mengalami kehidupan lagi. Itu karena dia melakukan yang terbaik. Dia tidak seperti orang-orang Niniwe yang dalam khotbah-khotbah saya beberapa minggu yang lalu tentang
kedatangan Nabi Nahum memberitahukan kepada Niniwe bahwa mereka akan dihancurkan, daerah mereka akan ditenggelamkan, dan Niniwe tidak akan dikenal lagi. Di sana dikatakan bahwa Niniwe ini ketika orang asing datang di negeri mereka, mereka menguras orang asing ini. Mereka melakukan segala cara, istilahnya mafia, untuk membuat orang asing ini mengalami kekurangan. Tetapi si janda ini tidak memanfaatkan momen itu. Dia tidak memanfaatkan Elia untuk mencari kayu. Dia tidak memanfaatkan Elia untuk mendatangkan makanan bagi dia bersama anaknya. Dia tidak memanfaatkan itu karena dia tahu bahwa setelah dia makan buatan roti miliknya, dia akan mati. Di balik keputusasaannya Tuhan, janda ini di balik kekurangannya dia sanggup menabur. Dia sanggup memberikan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun pekerjaan kita bagi Tuhan, ketika kita melakukan itu dengan sukarela, maka kita akan menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika pemberian daripada janda ini hanyalah sekecil roti bulat yang diberikan kepada Elia, kecil, tidak banyak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kecil pun kita yang badan-badan besar ini pasti makan gak kenyang. Tetapi ketika dia berikan dengan sukarela, ketika dia lakukan itu dengan ketulusan hati, tidak ada motivasi untuk Elia melakukan. Ketika saya kasih roti ini kepada Elia kasih sesuatu yang lebih lagi kepada saya, itu tidak ada dalam pikirannya dia. Tetapi karena dia dengan sukarela, maka dia menikmati apa yang Tuhan sediakan di dalam dirinya. Di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan materi yang diinginkan Elia daripada janda ini, tetapi bagaimana pengorbanannya dia, bagaimana dengan ketulusan hatinya, itu dilihat oleh Elia. Gambaran Tuhan melihat kita sebagai jemaatnya Tuhan yang terhimpun untuk memuliakan Tuhan dengan berbagai talenta-talenta yang Dia percayakan kepada kita. Apakah ketika Tuhan percayakan kepada kita, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ataukah kita masih membatasi diri kita dengan pikiran kita, dengan kebutuhan kita, dengan hari esok kita? Itu tidak ada dalam bacaan ini ketika kita membaca keseluruhan daripada ayat firman Tuhan ini. Ketika Elia berjumpa dengan janda itu, tidak ada pikiran lain di dalam hidupnya. Dia hanya memberikan sesuai dengan apa yang diminta oleh nabinya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika janda ini berjumpa dengan Elia yang adalah orang asing bagi dirinya, tidak ada ketakutan di dalam dirinya. Yang ada, dia mau memberikan yang terbaik. Dia berkorban, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 2-3 potong kayu api. Kayu ini berbicara tentang salib. Atas ke bawah horizontal, kiri ke kanan vertikal, kanan ke kiri vertikal. Salib, pengorbanan Yesus bagi kita semua, untuk membuat kita ini menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kalau kita melihat ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu, tidak perlu yang terlalu besar. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah, mungkin kita tidak bisa memimpin pujian, mungkin kita tidak bisa bermain musik. Tetapi ketika ada hal kecil yang Tuhan percayakan dalam diri kita, saya senang melihat Ibu sama Makahinda ketika menghitung kolekta dalam gereja. Itu hal kecil, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi dilakukan dengan sukarela, dilakukan dengan sesuatu yang baik.
Bahkan ketika kita hadir di tempat ini, ketika kita memuji Tuhan bertepuk tangan, saudara yang dikasihi Tuhan, itu kita memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Sekecil apapun yang kita perbuat bagi Tuhan, Tuhan perhitungkan semuanya itu bagi kita. Asalkan kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita merendahkan diri kepada Tuhan. Tidak perlu kita merasa kecil hati bahwa kita tidak sekolah teologi, kita pendeta di desa berbeda dengan pendeta di kota. Kita pendeta jemaatnya sedikit, mereka pendeta jemaatnya besar. Tidak perlu itu. Bagaimana dengan hati kita, kita leluasa untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebesar apapun pemberian kita bagi Tuhan, hati kita, hidup kita bagi Tuhan, itu Tuhan perhitungkan semuanya. Saya katakan kepada istri saya, kita ada di sini untuk melayani Tuhan pun Tuhan perhitungkan. Kalau kita mati saat ini pun kita pasti tahu tempat kita sudah Tuhan sediakan, karena kita meninggalkan semuanya untuk melayani Tuhan. Jadi seberat apapun pergumulan kita, mau dicemooh, mau difitnah, mau di apapun juga, kalau kita berserah kepada Tuhan, kita tidak mencari pembenaran diri sendiri, kita hanya mengerjakan bagiannya Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Dan yang terutama adalah keselamatan di dalam hidup kita. Keselamatan itu dikerjakan sekarang, bukan nanti, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan nanti semua napas terakhir baru minta ampun Pak Tuhan, mengaku semua dosa supaya katanya selamat. Tidak, tetapi dari sekarang. Dari sekarang kita melatih hidup kita, kita melatih diri kita. Kata firman Tuhan, janganlah kerajinanmu itu menjadi kendor, tetapi biarlah itu terus bernyala-nyala di dalam kehidupanmu, sehingga di saat ini dan seterusnya kita sama-sama melihat kehidupan kita. Dan yang paling indah yang didapat dari perbuatan perempuan janda di Sarfat ini adalah akibat daripada taburannya itu, keturunannya nikmati. Keturunannya nikmati. Ketika baca ayat-ayat selanjutnya itu, anaknya itu mengalami kesembuhan. Dia ketika sudah tidak ada nafas lagi, penyakit. Kalau baca di ayat selanjutnya itu, dalam ayatnya yang ke-17 itu hampir mirip-mirip dengan corona. Sudah tidak ada nafas, ya, sudah tidak ada nafas pada waktu itu. Tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh ibunya, maka anak-anaknya dapat. Jadi kalau kita menabur kebaikan, kita akan mendapat kebaikan. Tapi kalau kita menabur angin, biar angin itu kecil, tetapi dari kita sampai keturunan kita akan menerima badai. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi marilah kita membawa kehidupan kita untuk mengerti akan pengabdian kita kepada Tuhan. Ketika kita mau mengabdi bagi Tuhan, maka kita mendapatkan tempat yang luar biasa, yaitu kita memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Sekalipun kehidupan daripada perempuan ini terbatas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi responnya ini yang dilihat oleh Elia. Responnya itu bukan apa yang diberikannya itu, tetapi respon daripada wanita ini ketika mendengar perkataan itu. Nah, ketika kita beribadah, ketika kita mendengarkan firman, maka responnya ini yang dituntut dari kita semua.
Saya pun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan selalu belajar tentang kehidupan ini, belajar tentang diri ini. Ketika ada yang salah kita perbaiki, ketika ada yang tidak baik kita berbenah dari sekarang. Nah, pola hidup yang dicerminkan daripada ayat bacaan kita ini adalah pola hidup yang memiliki spontanitas ketika mendengar akan firman Tuhan. Spontanitas ketika ada perkataan untuk dia berkorban. Itu yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga tema khotbah tadi saya katakan bahwa keterbatasan tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menabur. Contohnya perempuan yang berkekurangan ini tidak punya apa-apa lagi selain segenggam tepung di tangannya dan minyak sedikit di dalam buli-buli. Tetapi dari sedikit itu, ketika dia menerima firman dengan spontanitas, dengan reaksi yang positif, maka dari dia sampai keturunannya memperoleh keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian dan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita untuk membenahi hidup kita dari saat ini, besok, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya kembalikan.